Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Bayaki dari kelompok 5 akan sedikit menerangkan tentang pendidikan agama Islam. Apakah itu pendidikan agama Islam? Pendidikan agama Islam ialah sebutan yang diberikan pada salah satu subjek pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa muslim dalam menyelesaikan pendidikannya pada tingkat tertentu, baik itu dari tingkat yang paling rendah maupun tingkat yang paling atas. Kalau di dunia formal biasa atau dimulai dari SD ataupun madrasah ibtidaiyah, kemudian SMP atau MTS, kemudian SMA, MA ataupun SMK. Pendidikan agama Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kurikulum suatu sekolah, sehingga merupakan alat untuk mencapai salah satu aspek tujuan sekolah yang bersangkutan. Sumber utama pendidikan Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul, serta pendapat para sahabat dan ulama atau ilmuwan muslim sebagai tambahan. Jadi segala hal ataupun sumber dari pendidikan Islam yaitu bersumber dari hal-hal tersebut. Yang utama yang bersumber dari Al-Quran, kemudian dari hadis Rasul, kemudian dari pendapat-pendapat ulama-ulama. Dalam pendidikan Islam ada beberapa prinsip sebagai dasar. Terkadang kita seringkali menjadikan sebuah prinsip sebagai sebuah formalitas saja. Prinsip tidak dijadikan sebagai dasar atau fondasi bagi pencapaian sebuah tujuan. Padahal dalam pencapaian tujuan yang diharapkan dalam pendidikan Islam, keberadaan prinsip-prinsip sangatlah penting dan urgent. Maksudnya, keberadaan prinsip Islam itu merupakan suatu ruh atau jiwa dari pendidikan Islam tersebut. Jadi dalam suatu bidang pendidikan maka harus ditemukan adanya prinsip yang digunakan sebagai ruh atau jiwanya pendidikan itu, bukan hanya formalitas saja. Kemudian, apakah yang dinamakan pendidikan agama Islam? Pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang atau instansi pendidikan yang memberikan materi mengenai agama Islam kepada orang yang ingin mengetahui lebih tentang agama Islam, baik dari segi materi akademis maupun dari segi praktik yang dapat dilakukan sehari-hari. Sebagai contoh, dalam segi materi akademis yaitu pelajaran-pelajaran atau pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat di dalam kelas atau dalam sekolah. Berbeda dengan dari segi yang praktik. Segi yang praktik itu ada kalanya kita mendapat pengetahuan tersebut dari sekolah, kelas ataupun dari orang lain. Bisa juga dalam lingkungan informal kita, seperti lingkungan sosial kita ataupun lingkungan keluarga. Jadi pendidikan agama Islam itu tidak hanya terfokus pada akademisnya saja, tetapi juga praktik. Karena kalau hanya akademis tanpa praktik itu bohong namanya. Jadi ketika kita sudah mengetahui ilmunya, kita juga harus bisa untuk menerapkan ilmu yang kita dapat tersebut. Jadi pendidikan agama Islam itu harus mencakup pada pendidikan yang sifatnya akademis maupun non-akademis ataupun praktik. Kemudian, setiap orang di dunia ini pastilah memiliki kepercayaan untuk menyembah Tuhan. Akan tetapi, ada sebagian orang yang memilih untuk tidak menganut agama apapun yang ada di dunia ini, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Jadi, kelompok yang tidak menerima Tuhan atau tidak mempercayai Tuhan itu umumnya dinamakan ateis. Jadi kelompok atau golongan yang tidak mempercayai adanya Tuhan itu disebut ateis. Kemudian untuk agama Islam sendiri di Indonesia merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduknya. Untuk itu pastilah di instansi pendidikan manapun pasti memberikan pelajaran agama Islam di dalamnya. Jadi agama Islam itu menjadi karena di Indonesia ini agama Islam dianut oleh mayoritas penduduknya. Jadi setiap lembaga sekolah memasukkan pelajaran agama Islam di dalam kurikulumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya Imam Taufik akan menerangkan terkait dengan pengertian pendidikan agama Islam menurut para ahli. Nah, pengertian dari pendidikan agama Islam juga dipaparkan oleh beberapa ahli mengenai agama Islam. Salah satunya adalah Ahmad Tafsir. Ia mengatakan bahwa dengan adanya pendidikan agama Islam diharapkan orang-orang dapat mengetahui tentang agama Islam dan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa pendidikan agama Islam
ini mengharapkan orang yang sudah mengetahui tentang ajarannya dan mempraktekannya dan juga mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena ajaran dalam agama Islam merupakan ajaran yang baik untuk seluruh manusia. Di samping adanya pengertian agama Islam atau pendidikan agama Islam yang perlu kita ketahui, ada juga tujuan dari adanya pendidikan agama Islam itu sendiri. Pendidikan agama Islam memiliki tujuan yang begitu beragam seperti menumbuhkan rasa lebih percaya diri atau lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah yang Maha Pencipta semesta alam raya ini. Semakin mempertebal akhlak setiap orang yang turut mempelajari agama Islam. Di samping itu, selain hanya untuk mengetahui saja, setiap orang yang turut mempelajari agama Islam diharapkan dapat mempraktekannya seperti beribadah dan juga mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan dan ajaran yang sudah diberikan pada saat pembelajaran pendidikan agama Islam, mulai dari pendidikan formal maupun non-formal seperti di pondok pesantren. Proses pembelajaran ini dapat kita dapatkan pada saat kita di sekolah dasar maupun di pondok, ataupun hingga perguruan tinggi, ataupun dapat di tempat sekolah khusus agama Islam dan pesantren. Diambil dari pendapat ataupun tujuan yang terpapar oleh ahli agama Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam ini berisi mengenai pembelajaran tentang agama Islam yang berlandaskan Al-Quran yang merupakan kitab suci agama Islam. Dan ada juga beberapa aliran, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah, memiliki dasar tidak hanya Al-Quran, tapi menggunakan yaitu hadis, ijma' dan qiyas, yang mana melandaskan tidak hanya Al-Quran, namun ada tambahan sebagai landasan beragama. Selain itu, dalam pendidikan agama Islam di sini juga mengharapkan para peserta didik yang mempelajari agama Islam dapat memahami, mempraktekkan dan juga mengaplikasikan seluruh pembelajaran yang sudah didapatkan pada saat pendidikan tersebut berlangsung. Jadi, pembelajaran yang sudah diperoleh dapat disalurkan bagi orang yang belum memahami agama Islam itu sendiri. Tujuannya adalah agar seluruh manusia dapat memahami, mempraktekkan dan mengaplikasikan setelah mendapatkan pembelajaran yang sudah didapatkan di pendidikan formal maupun non formal. Dan selanjutnya akan menerangkan prinsip-prinsip yang akan disampaikan oleh teman saya ini. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pendidikan agama Islam. Mengenai prinsip-prinsip dalam pendidikan Islam dapat ditinjau dari beberapa aspek dalam perumusan prinsip tersebut, yaitu 1. Prinsip integrasi. Prinsip ini memandang adanya wujud kesatuan dunia dan akhirat. Pendidikan Islam tidak mengenal antara pemisahan pendidikan sains dengan agama. Oleh karena itu, pendidikan akan meletakkan porsi yang seimbang untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua yaitu prinsip keseimbangan. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang seimbang. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari integrasi keseimbangan yang proporsional antara rohaniyah dan jasmaniyah, antara ilmu murni dan ilmu terapan, antara teori dan praktek, dan antara nilai yang menyangkut akidah, syariah, dan akhlak. Yang ketiga yaitu prinsip universal. Prinsip ini memandang bahwa dalam pendidikan Islam hendaklah meliputi seluruh aspek kepribadian manusia dan melihat manusia dengan pandangan yang menyeluruh dari aspek jiwa, jasmani, dan akal. Sehingga nantinya pendidikan Islam mampu diarahkan pada pendidikan jasmani, pendidikan jiwa, dan pendidikan akal. Yang keempat yaitu prinsip dinamis. Pendidikan Islam menganut prinsip dinamis yang tidak beku dalam tujuan-tujuannya, kurikulum, dan metode-metodenya, tetapi berupaya untuk memperbarui diri dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan Islam sebaiknya mampu memberikan respon terhadap kebutuhan-kebutuhan zaman dan tempat dan tuntutan perkembangan dan perubahan sosial.